Nah, gini ya Snow caranya. Kalau ada yang kamu nggak ngerti, kamu bisa tanya sama aku kok. Bener nih, nanya apa aja bisa. Bisa dong. Kamu suka cowok yang kayak gimana? Juliet, mana proposal yang tadi? Oh, nih. Salah semua. Ulang. Tuan Snow, apa perlu kita menyingkirkan manajer Flo? Tunggu dulu. Aku ingin membuat permainan ini semakin menarik. Permisi Pak CEO. Ya ampun Pak CEO, bahu Bapak pasti pegel ya. Oh. Juliet. Ini file yang Bapak minta. Saya taruh sini ya Pak. Ada hampir aja ketahuan. Kencengan dikit. Kok mau enggak? Ampun Tuan. Kamu itu bikin apa sih? Ini yang kamu sebut laporan. Manajer Flo, tapi itu udah disetujui. Saya bilang salah ya salah. Masih berani ngebantah kamu. Dasar. Part selanjutnya cek kolom komen. Masih berani ngebantah kamu. Dasar. Cukup. Apa lagi ini? Si Kismin yang ngejar-ngejar aku nggak dapet. Sekarang mau sosokan jadi pahlawan kesiangan buat Juliet. Emang sih, yang pantas buat aku itu cuma seorang CEO. Cih, memangnya kamu siapa? Kamu berani merendahkan aku? Lihat aja, gimana aku bakal bikin kalian berdua kehilangan pekerjaan kalian. Snow, aku mohon udah. Aku masih butuh pekerjaan ini untuk biaya pengobatan rumah sakit bapak aku. Terus mau kamu apa? Gini aja, kalau kamu tetap satu divisi buat makan malam di restoran Gardenia, aku bakal anggap impas. Oke. Baiklah, sampai jumpa nanti malam, pecundang. Aduh Snow, kamu itu gimana sih? Aku tahu gaji karyawan magang berapa. Gak bakalan cukup Snow. Nanti kamu bayar pakai apa? Pay letter. Part selanjutnya cek kolom komen. What? Air mineral 50.000? Ini air apaan? Pelayan, saya pesan semua menu yang paling mahal di restoran ini. Mateng. Lihat deh, sekarang semuanya kabur ninggalin kamu sendirian. Siapa bilang? Oh, pantes lama. Pakai acara sewa jas segala. Hati-hati loh, itu mahal banget. Kalau sampai kotor, kamu nggak akan sanggup ganti rugi. Ini punya aku pribadi kok. Mana mungkin? Juliet, maaf ya nunggu lama. Tadi aku beli restoran ini dulu soalnya. Mimpi jangan ketinggian, bos. Tuan Snow, sesuai dengan perintah Anda, restoran ini sudah tertulis atas nama Nona Juliet. Pak CEO, Anda barusan bilang apa? Siapa yang Pak CEO? Saya ini cuma supir. Tuan Snow lah CEO PT Myers yang sesungguhnya. Beliau juga presiden dari Stormhold Group. Perusahaan tak mau terbesar se-Asia. Aku nggak bisa nerima ini. Kalau kamu keberatan, kamu bisa kok jadi nyonya Stormhold. Lihat, waktu Pak Ustadz ceramah kamu dengerin nggak? Dengerin lah, Pak. Oke, Papa tes ya. Siap. Sebagai seorang anak, kamu harus lebih berbakti kepada siapa? Mama. Terus siapa lagi? Mama lagi dong. Kemudian siapa lagi? Tentu aja masih Mama. Selanjutnya siapa? Nah, baru Papa. Pinternya anak Papa. Tadi mamanya ada berapa? Ada 3, Pak. Terus sekarang Mama Elit ada berapa? 1. Berarti masih kurang berapa? 2 lagi, Pak. Hebat anak Papa. Nanti kalau udah sampai rumah bilang ke Mama ya. Mama, Papa bilang kata Pak Ustadz, harusnya aku punya 3 Mama. Tapi aku cuma punya 1. Jadi harusnya nambah 2 Mama baru lagi, Ma. Elliot, kamu tahu nggak di tangan mama ini namanya buah apa? Itu pisang, Ma. Pinter. Terus ini pisang mama ada berapa? Ada 1. Hebat anak mama. Terus kalau kayak gitu, gimana caranya pisang ini bisa dibagi untuk 3 orang? Oh, gampang, Ma. Potong aja pisangnya pakai pisau jadi 3. Bagus, Elliot pinter. Sekarang Elliot tanya sama papa, mau nggak pisangnya dipotong jadi 3? Celo, bobo siang dulu yuk. Nggak mau, pokoknya Celo nggak mau tidur siang. Celo Stormhold. Ambil wawa kamu sekarang, dan kamu di time out. Berdiri hadap tembok di sana dan jangan bergerak. Mama mau Celo merenungkan kesalahan Celo, introspeksi diri tentang hal buruk apa yang udah kamu lakuin. Loh Celo, kamu ngapain? Celo lagi di time out sama mama, Pak. Hah, Mama. Celo, kamu tenang aja. Papa itu kepala keluarga di rumah ini. Gak akan Papa biarkan siapapun menindas putri Papa. Bentar ya, Papa ngomong sama Mama dulu. Gimana, Pak? Gestar dikit Celo. Papa kena time out juga. Ngomong-ngomong, kamu di tamat berapa lama Celo? 15 menit, Pak. Loh, kok Papa 1 jam? Papa nggak guna. Halo Snow, kamu jadi ke rumah aku? Jadi dong, ini aku tinggal jalan kaki 3 jam ke rumah kamu loh.
Aduh, aku masih di warung lagi. Ya udah, kamu tungguin aku ya. Di rumah ada bapak kok. Selamat siang, Pak. Kamu beneran suka sama dia? Iya, Pak. Saya janji akan merawatnya dengan baik. Janji ya, dia itu kesayangan saya loh. Tapi sebelum itu, kamu mau cobain dulu ndak? Hah, cobain? Cobain gimana ya, Pak? Ya dinaikin lah, pakai nanya segala. Hah, jangan-jangan bapaknya lagi ngetes gua. Fix ini mah. Nanti aja, Pak. Kalau udah resmi jadi hak milik saya. Gak akan saya kasih ke kamu kalau kamu ndak cobain dulu. Kalau suka ya gas, saya ndak mau kamu kecewa nantinya. Saya yakin saya yang pertama buat dia, Pak. Ndak ah, enak aja. Sok tahu kamu. Kamu itu bukan yang pertama. Saya aja udah pernah nyoba. Teman-teman mancing saya juga. Bahkan Pak RT sama Pak Lurah pun ndak pernah loh. Apa? Maaf, Pak. Walaupun saya sangat mencintai anak Bapak, tapi kalau begini, dengan berat hati, saya nggak bisa melamar Juliet. Loh, kamu bukan yang mau COD motor arak second saya? Lah, Oke, hari ini kita ulangan. Loh, Bapak nggak kasih tahu kalau ulangan, Pak? Biar surprise. Kerjakan pelan-pelan. Nanti saya bantu. Bapak bantuin kerjain sama dapatin tanda tangan presiden ya, Pak? Bantu doa. Ayo, semangat kalian. Makasih, Pak. Oh ya, Bapak ngapain, Pak? Terbang. Gak lihat kamu ini saya lagi duduk? Maksudnya ada yang lagi dikerjain nggak, Pak? Iya, saya sibuk duduk. Kalau gitu bantuin kami kerjain soal ya, Pak. Ngomong lagi dapat piring selusin kamu. Karena soalnya susah, kami boleh diskusi nggak ya, Pak? Yaudah, saya kasih 5 menit. Gimana? Kalian masih bernyawa nggak? Ayahnya kan, di sini bukan disuruh tanda tangan presiden beneran tahu. Tanda lahir? Bukan, presiden tuh kan pemimpin. Nah, karena kita tuh sekarang versi kelas bukan negara, berarti... Tanda tangan ketua kelas nggak sih? Nah, itu dia. Akhirnya otakmu berguna, Ser. Kita kan nggak ada ketua kelas. Masalahnya ketua kelas kita aja gaib. Kau aja lah yang jadi, Ser. Enggak lah, aku mau. Aku sudah banyak jadi ketua, bah. Capek. Bah, iyalah si paling ketua. Diam kau. Ih, kasihan ya. Padahal masih muda, tapi udah jadi janda. Juliet, turut berduka cita ya, atas kepergian suami kamu yang begitu mendadak. Makasih, Snow. Kamu jangan nangis terus, Juliet. Kamu harus ikhlas. Yang sabar ya. Ini semua emang udah suratan takdirnya. Dan aku juga percaya, almarhum gak mau kamu bersedih dan menyendiri terlalu lama. Maksudnya? Kamu tenang aja. Aku bersedia kok, Juliet. Apa aku boleh menggantikan posisi suami kamu? Snow, aku mau sih. Tapi, aku nggak tahu. Kenapa, Juliet? Kira-kira, muat nggak ya kamu masuk peti mati dia? Ya lole. Tifa, lo dengar suara siulan itu dari mana? Lupa, emang kenapa Juliet? Jangan sembarangan ya. Itu suara siulan dari Alsilbon tahu. Apaan tuh? Jadi, dulu ada anak laki-laki yang tinggal bersama kedua orang tua beserta kakek dan neneknya di tengah hutan. Hah? Dia itu anak satu-satunya, anak tunggal yang benar-benar dimanja sama keluarganya. Dia suka nangis histeris dan jejeritan kalau keinginannya nggak dipenuhin. Pasti nyebelin deh tuh bocil. Nah, suatu hari dia pengen makan daging rusa dan ayahnya juga langsung pergi berburu ke hutan. Baik banget. Tapi mau dicari bagaimanapun, dari pagi, siang, petang, hingga malam tiba, ayahnya tidak kunjung juga menemukan seekor rusa pun. Dan dia terpaksa pulang dengan tangan kosong. Ya, mau gimana lagi kan? Anak itu, yang sudah seharian menunggu kelaparan di depan rumah, begitu melihat ayahnya datang tanpa membawa apa-apa, langsung mengamuk. Ia kemudian merebut pisau dari tangan ayahnya. Gak cukup, lanjut part 2.